Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Bureau Happold, perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultasi asal Inggris klarifikasi soal polemik kelayakan Jakarta International Stadium. Bureau Happold mengaku pernah diminta untuk membuat panduan desain JIS, namun Jakarta Konsultindo menunjuk pihak lain untuk mendesain JIS. Perusahaan jasa desain rekayasa dan konsultasi dari Inggris, Bureau Happold, membantah terlibat dalam tahap desain hingga pembangunan Jakarta International Stadium. Dalam keterangan tertulis kemarin, Bureau Happold menyatakan, Bureau Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Bureau Happold menyebut, Jakarta Konsultindo pada tahun 2018 pernah meminta mereka untuk membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi. Namun, Bureau Happold menegaskan Jakarta Konsultindo menunjuk pihak lain untuk mendesain JIS. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Bureau Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Bureau Happold dalam surat terpisah. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Taufik Zulkifli menyebut, saat ini Jakpro belum tahu apa yang dipermasalahkan oleh Bureau Happold. Hal itu karena Bureau Happold belum memberikan surat resmi pada Jakpro. Masalah teknis sebenarnya, kalau dikatakan bahwa ini tidak sesuai dan itu harus diganti dan seterusnya, itu jadi harusnya secara teknis dilaporkan kepada yang meminta jasa konsultasi, ya, yaitu Jakon atau kemudian Jakpro, tapi ini tidak ada. Saya minta supaya Jakpro, oke kalau gitu silahkan dibuat surat ya, pertanyaannya sebenarnya apa yang dipermasalahkan. Nah mereka agak meraba-raba, mereka bilang memang kalau rekomendasi dari Bureau Happold antara lain adalah bagaimana membuat sebuah stadion itu inklusif. Ya. Bukan meraba-raba artinya apa sih yang dimasalahkan oleh Bureau Happold apa gitu ya. Jadi Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menegaskan, JIS harus diperbaiki karena keberadaannya sangat dibutuhkan. Saya kira upaya untuk memperbaiki JIS harus disambut dengan positif. Jangan dihalang-halangi, jangan mengatakan bahwa ini bukan milik pemerintah pusat. Karena jelas kita butuh. Dan ini kan stadion yang tidak pernah dimanfaatkan secara resmi kan. Bahwa JIS ini kemudian diperlukan, betul sangat diperlukan. Perlu diperbaiki betul. Masalah dana dari mana kita tidak persoalkan. Tapi yang jelas DKI tidak akan mampu untuk saat ini menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh gubernur yang lalu. Menjadi salah satu kandidat stadion untuk Piala Dunia U17, Jakarta International Stadium dinilai belum memenuhi standar FIFA, terutama terkait lahan parkir dan akses. Pemerintah pun memutuskan untuk merenovasi JIS. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan renovasi JIS dilakukan untuk perbaikan sepak bola Indonesia dan tidak dalam konteks politik. Ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang ya tidak bermanfaat. Ya, dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin ya bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya politik. Ini benar-benar niat baik bersama-sama kita ingin memperbaiki. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga sudah mulai membenahi kawasan JIS. Akses jalan sekitar Waduk Cincin diperbaiki untuk mempermudah akses masuk dan keluar dari JIS. Kalau DKI kan sudah jalan, kita merapikan sisi mana di Waduk Cincin ya, yang sisi antara JIS dengan sisi timur antar JIS dengan Waduk, jalannya kita rapikan nanti bisa masuk tol. Itu untuk kepentingan umum semuanya. Jadi nanti masuk tol. Dari Pemda ada, dari Menteri PUPR ada, dari PT Kereta Api ada, semua sama-sama. Bareng biar supaya transportasi sekitar sana bisa lancar. Ya, cukup. Sebelumnya, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. 6 stadion jadi kandidat sebagai venue, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Gelora Sriwijaya Jakabaring, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Gelora Bung Tomo, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta.
Stadion JIS kemudian muncul sebagai kandidat lain karena pada saat bersamaan Stadion Utama Gelora Bung Karno digunakan sebagai konser Coldplay. Tim Liputan, Kompas TV. Jakarta International Stadium awalnya diketahui diarsiteki oleh Biro Konsultan asal Inggris Buro Happold. Namun belakangan Buro Happold membantah menjadi arsitek Stadion JIS. Apakah hal ini bisa jadi indikasi bahwa pembangunan JIS tidak sesuai dengan standar? Kita akan bahas bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono serta juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra. Selamat malam Bapak-bapak, Mas Gembong, Mas Surya. Malam Mbak Siska. Selamat malam, saya ke Mas Gembong dulu. Kalau Buro Happold ini dari pernyataan resminya bilang bahwa tidak pernah pula mendesain stadion ini dan tidak pernah juga terlibat dengan pekerjaan konstruksi apapun yang dikerjakan kemudian. Apa yang dilihat? Indikasi apakah ini? Mas Gembong? Masih di mute? Mohon di unmute dulu. Oke, silakan. Oke Mbak, yang pertama kita ini suka klaim-klaim aja kan. Kita suka mengklaim bahwa bangunan JIS yang dibangun di era kepemimpinan Pak Anies itu dengan begitu megah, begitu mewah, dan langsung diarsiteki dari konsultan yang selama ini membangun stadion-stadion di kelas dunia. Tapi fakta hari ini sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita saksikan bahwa rupanya yang kita dengar itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Kenapa? Karena faktanya demikian, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kadang-kadang tidak suka melihat pada diri kita sendiri. Sehingga ketika hasil karya kita kemudian diteruskan oleh pemerintahan yang berkelanjutan ini, kemudian ada revisi dan lain sebagainya, dianggap itu hal politis. Padahal ini sekali lagi saya sampaikan, persoalan JIS itu murni persoalan teknis yang harus kita hadapi bersama-sama agar manfaat dari JIS itu betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan sepak bola, untuk kepentingan rakyat banyak. Daripada selama ini mangkrak nggak bermanfaat kan jauh lebih berguna apabila APBD yang sudah kita keluarkan tuh betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Sebetulnya itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mas Surya, lihat pernyataan Buro Happold ini, apakah ini indikasi bahwa akhirnya JIS tidak sesuai dengan standar FIFA, dan siapa sebenarnya yang mengarsiteki mendesain JIS ini? Pertama perlu disampaikan ya, Mbak, seperti yang Pak Anies melalui seorang sahabat disampaikan di Tanah Suci, kalau JIS itu bukan milik 1-2 orang, tapi milik kita semua. Jadi kalau memang mau ada perbaikan, mau ada supaya lebih enak, supaya lebih nyaman, supaya lebih baik, silakan saja gitu. Dan ini penting agar JIS menjadi milik kita semua. Jadi intinya di situ. Okay. Nah yang kedua, tidak pernah ada klaim dari saya, dari kami, Mbak, teman-teman yang jadi jubir Anies atau yang pendukung Anies, bahwa Buro Happold lah yang membangun, mengarsiteki dan sebagainya. Mereka itu memberikan design guide istilahnya, petunjuk desain yang kemudian jadi acuan dari yang semuanya orang-orang Indonesia, developernya juga orang Indonesia, termasuk melibatkan BUMN selain BUMD, itu mereka terlibat dalam prosesnya seperti itu. Jadi dia memang tidak membangun, tidak langsung, tapi design guide-nya digunakan. Dan mereka sendiri menyampaikan baik dari website maupun dari yang disampaikan melalui media massa, pernah ada berita juga sekitar tahun 2020-an kira-kira begitu, bahwa memang mereka di-assign. Jadi dia bangga di-assign oleh gubernur dan Jakpro, tidak hanya bicara desain, dia bilang, tapi kawasan keseluruhan. Jadi memang tugasnya di situ, Mbak. Dia memberikan perspektif bagaimana ini dibangun, ekonominya seperti apa, potensinya sebagaimana, begitu. Dan dengan standar FIFA, yang dia maksud adalah FIFA Stadium Guideline. Dan kalau saya kutip ya, technical recommendation and requirement disesuaikan dengan FIFA. Itu kata mereka sendiri. Jadi intinya memang ya apa ya, terus terang saya kasihan juga Buro Happold ini kok jadi kelibat-libat ya, karena ada problem ketika 2 menteri datang berbondong-bondong dengan puluhan wartawan dengan sangat atraktif dan ngajak tukang rumput, Mbak.
tukang rumput ini mengatakan ini tidak sesuai. Apa yang jadi masalah menurut Anda? Apakah JIS-nya memang tidak perlu diperbaiki, disebarkan seperti ini, atau seperti apa yang jadi masalah? Masalahnya adalah itu menimbulkan polemik. Jadi dibikin seperti memang dibikin ramai begitu. Kenapa tidak dilakukan yang sama untuk stadion yang lain yang diproyeksikan menjadi tuan rumah Piala Dunia misalnya? Kenapa cuma di JIS aja? Jadi kita semua jadi berpikir kok ada yang aneh gitu. Kalau Mas Gembong lihat ada yang aneh kah? Tanpa statement dari yang memang punya Enggak ada yang aneh sih, Mbak. rumput, Mas Chandra aja mungkin yang merasa digunakan aneh. gitu, dipakai, itu aja sih Mbak. Oke. Kalau dari Mas Gembong lihat ada yang aneh kah? Enggak ada yang aneh. Mas Chandra aja yang merasa aneh mungkin. Artinya perbaikan ini wajar dilakukan, memang mengejar Piala Dunia U17 tidak ada motif politik di belakangnya? Nggak ada. Kan soal persepsi dulu. Kalau kita ingin perbaiki, kemudian FIFA mengatakan bahwa rumputnya belum standar, ya kita standarkan. Kan itu sederhana tuh sebetulnya. Jadi nggak ada yang perlu kita perdebatkan. Maka dalam konteks ini sebetulnya kalau kita mau bicara teknis murni, seharusnya nggak akan keseret-seret hal yang lain. Mas Chandra mungkin kita sepakat itulah. Ayolah kalau kita menganggap bahwa JIS ini adalah milik kita bersama, ketika ada kekurangan ayo kita perbaiki bersama-sama. Agar sekali lagi agar APBD itu betul-betul bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga Jakarta. Itu saja sebenarnya yang harus kita dorong. Itu Mbak Priska. Mas Surya Chandra berarti nggak ada masalah dong kalau tadi di awal seperti yang Mas Gembong bilang bahwa ya ini JIS milik bersama, kalau ada perbaikan berarti juga tidak ada masalah apa-apa. Apa yang masih mengganjal begitu? Masalahnya itu kenapa harus kita semua mendengarkan kata-kata tukang rumput, Mbak. Dia bilang rumputnya tidak sesuai dengan standar FIFA. Dan kemudian itu dikutip, kemudian menjadi berita dan ramai begitu. Dan intinya memang saya setuju ya Bang Gembong, memang kita perlu menurunkan tensi ini sekarang. Saya kira Pak Erick Thohir pun maupun Pak Basuki juga sudah mulai lebih rileks begitu. Intinya memang kita coba cooling down polemik ini. Karena harusnya diundang aja deh FIFA. Apa yang jadi kurang, yang masih kurang. Dan jangan ada pihak-pihak yang memang tidak punya kompetensi mengatakan ini sesuai atau tidak sesuai sebetulnya. Akhirnya jadi kerumitan dan polemik. Polemik ini menghambat pembangunan itu sendiri gitu loh. Nah FIFA diundang aja, nanti mereka punya catatan apa, dan tidak usah diklaim ini bener ini salah siapa. Karena guideline itu dipakai semua Mbak. Jadi kita yang bangun itu ya ada Wirama Karya, Wika Gedung, pembangunan perumahan, Jakarta Konstruksi sendiri. Itu BUMN kita sendiri. Dan Bureau Happold ini memberikan guidelines, design guidance begitu, dan kemudian diterapkan sesuai dengan konteks. Tidak semua tentunya rekomendasi harus dilaksanakan. Seperti misalnya ya ada di sana kan kampung Bayam tuh, kampung rusun Bayam yang diberikan kepada masyarakat yang digusur untuk pembangunan JIS. Nah, kenapa enggak itu tidak ada dalam master plan awal, tetapi bisa ada karena memang dirasa konteksnya penting. Tidak ingin ada pengusiran warga untuk pembangunan stadion yang kebanggaan kita. Rumah mereka masih dekat-dekat situ, begitu. Nah ini yang bagaimana kita kelola, kita tata dan tidak kemudian menimbulkan polemik lebih jauh ya. Sayang sekali waktu semakin dekat dan kita perlu menyelesaikan ini cooling down benar, Bang Gembong. Ini akan jadi warisan Bapak juga, warisan Pak Erick juga, warisan Pak Basuki juga, barangkali warisan kita semua gitu. Oke, singkat saja kalau Mas Gembong, jadi apa untuk mengakhiri polemik ini? Ya, sepakat tadi Bang Chandra menyampaikan bahwa kalau nggak berkompeten nggak usah ngomong lah soal standar. Sepakat itu. Tetapi persoalannya Bang Ges juga ngomong bahwa kalau standar FIFA memang standar FIFA melebihi. Tapi ini kalau standar PSSI tidak memenuhi standar lah, ini kan hal seperti ini juga tolong juga dikasih juga Mas gitu loh, biar nggak menimbulkan kegaduhan. Sepakat itu, ayo kita bareng-bareng, kita benahi bareng-bareng, yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkat menjadi lebih baik. Prinsip dasarnya adalah ini uang rakyat loh yang harus kita pertanggungjawabkan cara baik. Prinsipnya itu.
Kalau itu sudah menjadi kesepahaman dan kesepakatan kita, saya kira apa yang Mas Chandra tadi harapkan, cooling down, kita berpikir rasional, bagaimana untuk bisa melihat persepak bolaan ke depan menjadi lebih baik dengan kualitas stadion yang memadai, yang memenuhi standar kaidah kesepak bolaan tingkat internasional. Saya kira hal yang positif. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke, jadi luruskan niatnya untuk memperbaiki Jakarta International Stadium memang untuk masyarakat. Jangan ada suuzon, jangan ada berpikir buruk dari mana-mana ya, dari semua pihak jangan ada pikiran buruk. Terima kasih Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dan juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra. Terima kasih Mas Gembong, terima kasih Mas Surya.